Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melia Rasidi, absen 8, kelas 12 IPA 5. Sesuai judul channel ini, saya akan menjelaskan tentang bab 3 ekonomi, yaitu jurnal penyesuaian dan kertas kerja. Berikut penjelasannya, disimak baik-baik ya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang jurnal penyesuaian. Apa itu jurnal penyesuaian dan apa tujuannya? Jurnal penyesuaian disusun untuk menyesuaikan saldo akun ke saldo akun yang sebenarnya. Tujuan pembuatan jurnal penyesuaian adalah membuat setiap akun real menunjukkan jumlah sebenarnya pada akhir periode akuntansi dan membuat setiap akun nominal menunjukkan jumlah uang yang benar. Pada pencatatan jurnal penyesuaian, ada beberapa akun yang perlu disesuaikan. Akun yang perlu disesuaikan ada perlengkapan, penyusutan harta tidak lancar, beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, beban yang harus dibayar atau utang beban, pendapatan yang masih harus diterima atau piutang pendapatan, dan piutang tidak tertagih. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, ada perlengkapan, yaitu barang habis pakai yang dibeli perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Pemakaian perlengkapan akan menjadi beban pada periode akuntansi berjalan. Berikut contohnya. Yang kedua, ada penyusutan harta tidak lancar. Seiring berjalannya waktu, semua harta tidak lancar, kecuali tanah, yang dimiliki dan digunakan perusahaan akan mengalami penyusutan nilai. Berikut contohnya. Yang ketiga, ada beban dibayar di muka. Transaksi yang awalnya dianggap sebagai harta menjadi beban pada kemudian hari. Contohnya ada sewa dibayar di muka, beban iklan dibayar di muka, asuransi dibayar di muka. Pencatatan jurnal penyesuaian beban dibayar di muka dilakukan dengan dua cara, yaitu dicatat sebagai harta dan dicatat sebagai beban. Berikut contohnya. Yang keempat, pendapatan diterima di muka. Merupakan transaksi yang sejak awal dicatat sebagai utang, tetapi akan menjadi pendapatan pada kemudian hari. Ini terjadi karena perusahaan telah menerima pembayaran suatu pekerjaan, tetapi belum menyelesaikan pekerjaan tersebut. Contoh, sewa diterima di muka, asuransi diterima di muka, dan bunga diterima di muka. Pencatatan jurnal penyesuaian untuk pendapatan diterima di muka dapat dilakukan dengan cara berikut. Dicatat sebagai utang atau kewajiban dan dicatat sebagai pendapatan. Yang kelima, beban yang harus dibayar atau utang beban. Merupakan biaya yang sudah menjadi beban, tetapi hingga akhir periode akuntansi belum dibayar. Berikut contohnya. Yang keenam, pendapatan yang masih harus diterima atau piutang pendapatan. Merupakan pendapatan yang seharusnya menjadi hak perusahaan, tetapi belum diterima sampai akhir periode akuntansi. Yang ketujuh, piutang tidak tertagih. Piutang tidak tertagih yaitu resiko yang diterima perusahaan akibat tidak tertagihnya piutang usaha karena pelanggan tidak melakukan pembayaran. Berikut saya akan menjelaskan tentang kertas kerja. Kertas kerja atau neraca jalur merupakan suatu daftar pencatatan neraca saldo, penyesuaian, serta penggolongan akun buku besar yang dipergunakan untuk menyusun laporan keuangan. Kertas kerja dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk, yaitu kertas kerja 6 kolom, 8 kolom, 10 kolom, dan 12 kolom. Bentuk kertas kerja 10 kolom merupakan bentuk kertas kerja yang sering digunakan. Berikut langkah-langkah menyusun kertas kerja. 1. Memasukkan saldo akun buku besar ke dalam kolom neraca saldo yang belum dilakukan penyesuaian pada kertas kerja. Yang 2. Memasukkan ayat-ayat jurnal penyesuaian dalam kolom penyesuaian.
Ketiga, mengisi kolom-kolom neraca saldo setelah disesuaikan yang diperoleh dari penjumlahan neraca saldo sebelum penyesuaian dan setelah penyesuaian. Yang keempat, memindahkan saldo akun nominal di dalam kolom neraca saldo setelah disesuaikan ke kolom laba dan rugi. Yang kelima, memindahkan saldo akun real yang dicatat dalam kolom neraca saldo disesuaikan ke kolom neraca. Sekian penjelasan dari saya mengenai jurnal penyesuaian dan kertas kerja. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.